Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita istiqomah dalam kajian Riyadhus Shalihin. Istiqomah itu khairum min alfi karamah. Walaupun banyak trouble-nya juga. Jadi pas saya ngisi mesti ambil Pak Hari gak dikenekno. Mike. Tapi alhamdulillah masih gak kena ya tetap ngaji saja. Dan biasanya Miki gak kena itu ya gak suwe-suwe biasa. Iki Mas Riki seneng iki ndang turu omahe adoh. Jadi malam hari ini Ustaz Sultan berhalangan hadir karena beliau ada meeting, diwakilkan pada saya. Tapi rupanya beliau winarah engko Miki gak kena diwakilno. Dan alhamdulillah sepertinya setelah beberapa kali ndak omai Mas Surya, ndak omai Pak Dar, kemudian sekarang baru pindah lagi. Jadi tak ikuti winane gak pindah-pindah wong ngene kene tok. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kajian kita itu bisa senantiasa istiqomah. Walaupun sebenarnya nggak perlu hidangan sing macem-macem, nggak pakai makan-makan nggak masalah. Sono teh kopi gitu aja sebenarnya nggak masalah. Yang lebih penting itu sebenarnya adalah rumah kita dipakai kegiatan kajian itu sangat penting. Jadi biar rumah kita itu nggak seperti kuburan, nggak seperti kuburan. Dan kita berharap dengan rumah kita dijadikan kajian itu malaikat masuk semua, malaikat masuk. Cuma depan dek rumah siapa sih? Pak Johan, Pak Johan. Budal wis. Siapa ya Pak? Dulu Bapak apa? Gak ngerti ya. Dulu bapaknya apa? Sembuh. Jadi gak apa-apa wis. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bacakan tentang Kitabul Fadhail, tentang fadilah-fadilah. Al-awwal fadli qiraatil Qur'an, bab tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abi Umamah, beliau mendengar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu, karena sesungguhnya Al-Qur'an ya'ti yaumal qiyamati, akan datang di hari kiamat syafi'an. Syafi'an itu pemberi syafaat li ashabih, bagi ashabih, bagi pemilik Quran, bagi pemilik Quran. Ashabi itu sahib, pemilik. Siapa pemilik Quran? Yaitu orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Senantiasa membaca Al-Quran. Jadi orang yang membaca itu saja akan diberi syafaat di hari kiamat. Orang yang membaca, apalagi orang yang menghafalkan. Apalagi orang yang menghafalkan. Terlebih lagi orang yang memperjuangkan Al-Quran agar bisa diamalkan. Itu lebih lagi. Jadi sebenarnya kalau membaca saja ringan bagi kita, sebenarnya itu ringan. Kalau sampai satu hari kita nggak baca Quran, kalau sampai satu hari saja kita nggak baca Quran, maka kita itu harus muhasabah.
dosa apa yang kita lakukan sehingga terhalang dari membaca Al-Quran. Karena kalau satu hari nggak baca Quran itu ibarat rumah itu kosong, rumah itu nggak ada penghuninya. Rumah kalau kosong itu walaupun rumahnya kokoh itu cepat rusak. Walaupun rumahnya kokoh itu cepat rusak. Tapi rumah walaupun rumah reot, biasa nih kalau kita tengeri, rumah walaupun reot kalau ada penghuninya biasa ya awet. Ya awet reot ya. Tapi kan rubuh-rubuh, awet reot. Jadi disogok-sogok macam-macam tapi awet. Tapi kalau rumah nggak berpenghuni itu cepat rusak. Ya, selumutan macam-macam, bocor macam-macam. Nah, sama dengan kita juga seperti itu. Kalau kita kosong dari membaca Al-Quran tiap hari, maka kita itu ibarat sebuah rumah yang kosong. Sebuah rumah kosong itu kita akan cenderung kualitas kita semakin menurun. Jadi walaupun mungkin cuma 1 makro, 2 makro, 1 lembar, 2 lembar, jangan sampai satu hari kita itu gak baca sama sekali. Bagaimana kalau yang berhalangan baca wirid yang dari Quran? Quran kalau berhalangan, ibu-ibu berhalangan itu gak boleh baca Quran. Tapi kalau berdoa itu yang teksnya ada di dalam Quran, Rabbana Atina, itu diperbolehkan dengan niatan berdoa. Kalau dengan niatan membaca nggak boleh. Wa anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'ani wa ahlihi. Yu'ta akan diberikan yaumal qiyamati pada hari kiamat bil Qur'ani wa ahli. Quran itu akan didatangkan pada hari kiamat pada ahlinya, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Ahlinya, siapa ahlinya? Alladzina kanu ya'maluna bih, yaitu orang-orang yang mengamalkan Al-Quran fit dunya, di dunia. Bagaimana mengamalkannya? Takdumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran. Jadi biasanya orang itu yang mengamalkan Quran, membaca Al-Quran diawali dengan surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Yang di hari kiamat tuhajani an sahibihima. Di hari kiamat Al-Quran itu menjadi hujjah bagi orang yang membacanya. Menjadi hujjah, menjadi pembela, menjadi pembela. Kalau beberapa waktu yang lalu di tempat saya itu dikunjungi jamaah tabligh beberapa hari. Dan mereka itu kan mesti baca Quran, dan sering berdoa. Terus di antara doa teman-teman kita jamaah tabligh itu, di antara doanya yaitu minta teracae sing gawe liwat itu menjadi hujjah kebaikan di yaumil kiamah. Ya Allah, jadikan jalan-jalan yang saya lalui untuk dakwah. Jadikan jalan-jalan yang saya lalui untuk dakwah. Rumah-rumah yang saya ketuk untuk diajak penghuninya ikut sholat, itu menjadi saksi di yaumil kiamah kelak. Menjadi saksi di yaumil kiamah, saksi yang meringankan. Karena apapun yang ada di sekitar kita, apapun yang kita pakai untuk kebaikan, itu niscaya di yaumil kiamah, di akhirat itu bisa menjadi saksi. Bisa menjadi saksi. Ada sebuah riwayat, sebuah kisah, seorang yang naik haji. Terus kemudian
dalam perjalanan dia itu mendapati seseorang perempuan miskin yang butuh macam-macam untuk hidup mereka, butuh dana. Sehingga ketika dia itu mau haji, ada orang perempuan seperti itu butuh beneran, diberikan seluruh uangnya untuk si perempuan tadi. Diberikan seluruh uangnya untuk si perempuan tadi. Dan kemudian dia itu karena nggak bisa haji, dia itu mau pulang. Tapi sebelum pulang dia itu mengambil 3 buah batu. 3 buah batu. Terus dia berkata, langsung ngomong, "Ya Allah, sesungguhnya ada halangan yang menghalangi saya untuk naik haji, yaitu ada orang fakir tadi. Maka inilah haji saya dan inilah jumroh saya." Dilempar serat. Nah, jadikan batu ini menjadi saksi bahwa saya melakukan semuanya karena engkau. Dan ternyata ketika di akhirat, ada ulama yang memimpikan dia, ketika di akhirat dia itu jatai sakjane kate mlebu neraka. Tapi ternyata 3 batu tadi menjadi saksi bahwa orang tadi berbuat kebaikan, sehingga nggak jadi di neraka, diselamatkan dari neraka. Nah, kita sebenarnya juga sama, aktivitas kita banyak, kemudian yang kita lalui banyak, yang kita pakai banyak. Nah, dengan banyaknya hal yang kita lalui itu jangan sampai kita istilahnya lupa bahwa kita itu sebenarnya melakukan banyak aktivitas kebaikan. Kalau bisa kita itu juga berwasilah seperti tadi, berwasilah seperti tadi. Ya Allah, pakai doa. Ya Allah, sungguhnya saya sekarang ini lewat ini, jadikan jalan yang saya lalui untuk dakwah ini sebagai saksi yang meringankan hisab saya di akhirat. Dan sebaik-baik saksi itu adalah Al-Quran, sebaik-baik hujjah itu adalah Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu sudah dinas oleh Kanjeng Nabi menjadi syafi'an, penyelamat li ashabi. Syafi'an, memberi syifa. Syifa itu kesembuhan. Syafaat. Wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu orang yang ta'allama, belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Qur'an. Belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Jadi sing paling tua sing belajar Quran sinten Pak Darsono iki. Pak Darsono penjumat nang Lesan Puro. Ini sebaik-baik kita itu yang belajar Al-Quran. Saya beberapa waktu yang lalu ngajari ibu-ibu, ada 8 orang. Kemudian pas Umi sakit beberapa minggu, mari ngono protol-protol. Saiki sih gorong mulang maneh. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, ini adalah kesempatan bagi kita agar kita itu sedikit apapun kemampuan kita baca Al-Quran, jangan sampai kita tidak mengajarkan, terutama pada anak-anak kita yang masih kecil. Jadi kalau bisa bapak atau ibu yang mengajari Al-Fatihah pada anaknya itu bapak atau ibunya, jangan sampai orang lain, walaupun itu ustadz itu sekedar memperbaiki. Tapi untuk Al-Fatihah yang harus mengajarkan pertama kali yaitu orang tuanya sendiri, bapak atau ibunya. Kenapa? Karena bacaan Fatihah itu dipakai anak kita sholat mulai dia balik sampai mati. Sehingga ketika anak kita sholat, kita itu katutan jariyah karena mengajarkan Fatihah. Kalau misalkan
bapak ibu itu titip tanpa ustadz mulai kecil tapi nggak pernah ngajarkan Fatihah, ada pahalanya. Ada pahalanya, tapi beda ketika diajarkan sendiri. Beda ketika orang tuanya ngajarkan sendiri. Jadi ini merupakan kesempatan bahwa anak itu memang amanah. Anak itu memang amanah. Tapi anak juga merupakan kesempatan kita meraih banyak pahala. Anak merupakan kesempatan kita membikin pahala jariah sebanyak-banyaknya. Semakin baik kita mendidik anak kita, ya semakin besar potensi jariah, pahala jariah. Kalau dasar-dasarnya kita sudah mengajarkan, baru lanjutannya itu bisa kita titipkan ke mana-mana, ke pesantren atau kemanapun. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Siti Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'an, orang-orang yang membaca Al-Qur'an wa huwa mahir, dan dia pinter, mahir, bihi, dalam membaca Al-Qur'an, ma'as safaratil kiramil bararah, maka dia itu akan dikumpulkan bareng safaratil kiramil bararah, itu rombongan malaikat. Rombongan malaikat. Malaikat itu orang yang gak pernah dosa, gak punya dosa. Orang yang mahir baca Quran itu dikelompokkan dengan kelompok malaikat, dianggap kan duwe dosa. Ini luar biasa. Orang yang mahir dengan membaca Al-Quran. Mahir Quran itu bukan berarti harus lagune pewenak, tidak. Tapi mahir Al-Quran itu tajwidnya bener. Tajwidnya bener. Jadi moncone lancar, tajwidnya bener, itu cukup. Lah sing sampai mocone mendayu-dayu itu nggak harus sampai seperti itu. Ya bagus, baca Al-Quran dengan suara yang merdu itu bagus, tapi kalau tajwidnya keliru ya tetap nggak jadi bagus. Nggak jadi bagus. Bagus kayak menang. Karena baca tajwid itu hukumnya wajib. Wal amru bit tajwidi amrun lazimun, wal akhdhu bit tajwidi amrun lazimun, itu ada. Memakai tajwid itu adalah amrun lazimun, perkara yang wajib. Malam yujawwidil qur'ana asimun, barang siapa yang lam yujawwid, tidak mentajwidkan Al-Qur'an, asimun, maka orang itu berdosa. Jadi kalau baca tajwid itu wajib. Kalau orang itu baca tapi tajwidnya keliru, orang itu berdosa. Boleh ngono lah, enakan gak moco, yo tetep enak moco. Walaupun ada bagian-bagian yang dosa, itu tetep enak moco. Kenapa? Karena ketika orang membaca bismillah misalkan, Bismillahirrahmanirrahim, itu ada 19 huruf. Ada 19 huruf. Kemudian 19 huruf itu lek bener pahalai di ping 10, berarti 190. Ternyata 19 huruf itu bener separuh misalnya. Maca bismillah itu bener separuh. Bener mek songo, lebih teko separuh, kurang teko separuh yang bener. Songo ping 10 90. Sing salah 10 sik. Lek 10 kalau salah itu kan mek dicatat 1 sama Allah. Salah itu dicatat 1. Tadi salah 10 bener 90. Sik oleh 80 badi sian. Nah, baca Quran itu seperti itu. Baca Quran itu seperti itu. Walaupun kita tajwid kita kurang, sing penting kita itu ada upaya memperbaiki. Kemudian kita membaca kurang akeh ngono isih okean beneri. Isih okean beneri. Dadi lek dihitung-hitung yo badi tok. Maca Quran itu badi tok. Apalagi fadilahnya orang baca Quran itu seperti tadi. Lek gak gelem maca ibarat rumah yang kosong. Kualitas kita itu semakin lama akan semakin turun kalau gak baca. Tapi kalau mau baca, walaupun keliru-keliru, tetap ada fadilahnya. Ada fadilahnya, gak jadi rumah yang kosong. Walladzi yaqra'ul Qur'an, barang siapa yang baca Quran, wa yata'u. Kemudian wa yata'u, keplegok-plegok.
Apa bahasa Indonesia nih? Keplegok-plegok, pokoknya keliru tok. Waya tak tahu. Keplegok-plegok. Kamu Fihi. Wa huwa alaiki syakun. Dan dia ketika membaca itu terasa berat. Syakun, gulune sampai cengel. Serasa berat. Lahu ajron, maka pahalanya itu double. Pahalanya double. Niki padahal ya tak mocone iku keliru. Mocone keliru iku isih oleh pahala double. Mocone keliru. Lek sing gak keliru ya ping 10, sing keliru iku wis berpahala. Dadi hitungane ngono nih. Jadi sing keliru itu bukan nggak dihitung sama Allah. Keliru pun dihitung pahala double. Keliru siji, iku isih oleh pahala loro. Ini enak. Muttafaq alaih, riwayat Bukhari Muslim. Jadi dulu kiai saya menjelaskan pahala double itu yang pertama karena membacanya, yang kedua karena cengeli gulu itu. Cengeli gulu itu ada pahalanya sendiri. Jadi semakin cengel ya semakin besar pahalanya. Jadi kalau orang baca itu lek kesuwen kan sampai gulune rata kaya abot. Wa an Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an masalul utrujah. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an itu seperti utrujah. Utrujah itu buah yang wangi. Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Utrujah itu rihuha thayyib, baunya wangi. Wa ta'muha thayyib, rasanya enak. Baunya wangi, rasanya enak. Itu buah itu kayak apa itu? Tadi ya mungkin bagi sing seneng kayak duren. Ambune enak, rasanya enak bagi sing seneng. Tapi kula mboten seneng duren. Mangga manis. buah apapun enak asal gratis. Jadi kula senengan kopi, ambune enak. Masih pahit ya enak jariku. Kesenangan duit. Karena ambune iku. Wa masalul mu'min allazi la yaqra'ul Qur'an kamasalit tamroh. Orang mukmin yang tidak membaca Quran itu seperti tamroh. Tamroh itu lari halaha kana ambune wa ta'muha hulwun, tapi rasane manis. Kayak korma itu kan korma itu enggak ada baunya. Korma enggak ada baunya. Tapi rasanya enak. Rasanya enak. Wa masalul munafik alladzi yaqra'ul Qur'an kamasalir raihanah. Orang munafik itu ya gak Islam, tapi ketoke Islam. Kadang-kadang rupanya ya seperti kalau di sini Islam KTP kadang-kadang. Karena kita kan nggak ngerti batinnya. Gak oleh menuduh orang sing nggak sholat itu kafir ndak. Orang yang munafik. Jadi munafik itu memang ada dua versi. Yang pertama orang yang aslinya ya kafir tapi maca Islam. Atau yang kedua wong fasik, ya Islam KTP itu. Islam KTP. Orangnya agamanya Islam tapi sama sekali suka nang Islam. Enggak ada perhatian pada Islam. Sembahyang enggak, ibadah enggak, macam-macam. Orang yang seperti itu, allazi yaqra'ul Qur'an, ketika membaca Quran, dia itu kamasalir raihanah, seperti buah raihanah. Buah raihanah itu rihuha thayyib wa ta'muha mur. Baunya enak, tapi ta'muha mur, rasane pahit. Buah mojo pahit. Mojo itu apa wangi? Karo. Baunya? Karo. Wa masalul munafik allazi la yaqra'ul Qur'an kamasalil hanzalah. Orang munafik yang gak baca Quran, wis munafik gak maca Quran.
kama salil hanzalah, seperti buah hanzalah. Laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Dia itu ambune gak enak, penampilannya wis gak enak, apalagi ta'muha murrun, rasane gak enak. Orang munafik yang gak baca Quran. Jadi kita ya harus jadi yang pertama, harus menjadi utrujah yang baunya enak, didelok iku wis enak, kemudian rasa ini juga enak. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah, innallaha yarfa'u, akan mengangkat bihadzal kitab, sebab kitab ini aqwaman, pada kaum-kaum. Allah akan mengangkat derajat kaum dengan sebab Al-Quran. Wa yad'u bihi akharin, dan merendahkan akharin yang lain sebab Quran. Ketika kita ingin diangkat oleh Allah dalam hal apapun, maka salah satu wasilahnya yaitu dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran, salah satu wasilahnya. Jadi wasilah terbaik itu ketika kita mengamalkan kandungan Al-Quran. Kemudian ketika kita menghafalkan Al-Quran. Dan seminimalnya ketika kita membaca Al-Quran. Itu wasilah terbaik. Tapi kalau kita membaca saja tidak, maka Allah itu akan yadou, akan merendahkan terus, merendahkan. Jadi jangan sampai kualitas kita itu direndahkan oleh Allah, jangan sampai. Jadi minimal kita harus baca Quran. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol la hasata illa fisnatain. Enggak boleh hasud kecuali pada dua orang. Kecuali pada dua orang. Hasud itu kepingin seperti orang lain. Kepingin seperti orang lain. Kepingin teman. Hasud itu enggak boleh. Kecuali pada dua hal. Yang pertama, rajulun atahullahul Qur'an, seseorang yang diberikan oleh Allah Al-Qur'an, fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Kemudian dia yaqumu bih. Yaqumu bih itu bisa berarti salat. Jadi diberi karunia Allah, bisa baca Quran, bisa menghafalkan. Kemudian dia melaksanakan salat baik siang maupun malam. Jadi itu kita harus kepingin seperti itu, kepingin hasud seperti itu. Saya itu punya angen-angen. Jadi setelah saya lihat ngrungokno pengajiane Gus Baha, Gus Baha itu pernah ngomong, beliau itu pernah sholat tahajud itu sampai khatam Al-Quran. Jadi enggak sekaligus khatam, tapi beberapa hari banyak. Nah saya itu kepingin juga seperti itu. Mosok urip mulai biyen sembayang itu gak pernah maca Quran sampai entek, gak pernah maca Quran sampai entek. Paling tidak kita itu paling tidak kepingin ketika sholat kita membaca surat itu bisa khatam 30 juz, bisa sambil baca hanya ini gak hafal, sambil baca. Jadi kalau memungkinkan golek Quran sing gede, sing bisa dipajang gede, atau sekarang pakai HP kan bisa, pakai HP, ada Quran di HP. Jadi kita ketika sholat itu ya pegang HP, gak masalah. Karena pegang HP itu tidak dihitung gerakan yang membatalkan sholat, Jadi seperti
sholat, gendong anak itu kan gerakannya kan banyak sebenarnya. Deleng, gendong itu banyak, tapi tidak dihitung gerakan yang membatalkan sholat. Kalau bisa pas tahajud, kita itu menghatamkan Al-Quran waktu tahajud. Dan lendek turen ini seharusnya seminggu sekali itu dipakai acara itikaf bareng. Lendek Masjid Al-Munawariyah ya, Al-Munawaroh itu bagus itu. Jadi ditentukan kapan, misalkan malam Jumat, terus yang dekat-dekat itu kumpul 2:30 bareng tet, terus ono sing imami tahajud bareng. Nah, kalau bisa 1 juz, mulai juz awal, mulai juz pertama, itu bagus sekali, bagus sekali. Biasanya teman-teman kalau malam minggu kan di nuku saya tahajud. Walaupun sing datang ya ikut tok. Tapi tetap harus diupayakan. Iktikaf bareng, tahajud bareng, baca Quran. Nggak boleh hasud kecuali pada orang yang seperti itu tadi. Atau rajulun atahullahu malan. Atau pada orang yang Allah memberikan dia harta. Fahuwa yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahar. Kemudian dia berinfak baik siang maupun malam. Jadi boleh iri itu cuma pada 2 hal tadi. Iri pada orang yang diberikan Quran oleh Allah, kemudian dia beramal dengan Quran. Ini merupakan salah satu kinayah juga. Kinayah atau istilah majas metafora. Quran itu diistilahkan dengan ilmu juga. Jadi ketika orang diberi Allah dengan ilmu, kemudian orang tersebut mengamalkan ilmunya, kita harus iri, kemudian berdoa. Ya Allah, berilah saya ilmu seperti orang itu, kemudian bisa mengamalkan. Atau diberi harta ketok sedekah akeh. Maka kita juga harus irinya kita dengan berdoa. Ya Allah, berilah saya harta yang barokah sehingga bisa berinfak seperti orang itu. Kalau selain 2 hal tadi nggak diperbolehkan. Iri cuma terhadap harta saja nggak boleh. Yang boleh iri terhadap harta yang bisa diinfakkan tadi. Wa anil Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, ada hadis dari Barra bin Azib, kana rajulun yaqra'u surat al-kahfi. Ada seorang laki-laki yang baca surat Kahfi. Wa indahu farasun marbutun bisyatonain. Ada di sebelahnya itu ada kuda yang terikat. Fataghashathu sahabatun faja'alathu taduru wa tadnu wa ja'ala farsuhu yanfiru minha. Walamma asbaha atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalik lahu faqala tilkas sakinah tanazzalat lil Qur'an. Ada orang baca surat Al-Kahfi. Al-Kahfi ini sunnah dibaca di hari Jumat, mulai maghrib tadi sampai asar. Sampai asar hari Jumat. Sampai mau maghrib, pokoknya hari Jumat. Ada orang membaca surat Kahfi. Di sebelahnya itu ada kuda yang diikat. Kemudian ketika orang itu baca surat Al-Kahfi, ternyata ada seperti sahab awan. Awan itu turun. Kemudian kudanya itu
gak penak kemudian lari. Kemudian si laki-laki tadi cerita pada Kanjeng Nabi, cerita kejadian tadi malam. Faqala Kanjeng Nabi dawuh, tilkas sakinah tanazzalat lil Qur'an. Itu adalah sebenarnya merupakan sakinah yang turun karena Al-Qur'an. Sakinah yang turun karena orang membaca Al-Qur'an. Kuda itu hewan sing biasa gak iso tenang. Kuda itu hewan sing biasa gak iso tenang. Jadi gawane jaran itu mesti yos obat tok eker tok gawane. Sehingga kuda itu lek dikongkon anteng itu gak gelem. Kongkon anteng jejeg anteng bener-bener itu gak gelem. Ketika datang sakinah, jaran itu milih sing gano awane, Ya karena watak tabiati kuda. Jadi padahal sakinah itu adalah ketenangan. Sakinah itu ketenangan. Ketika orang baca Quran, pasti orang itu akan merasakan tenang, merasakan sakinah. Kalau rumah tangga pingin tenang, ya maka harus dibacakan Quran. Jadi biasanya rumah tangga kan disilano sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, tenang, mawaddah, penuh cinta kasih, warahmah, penuh rahmah. Ku istilah bahasa Arab ku kudu jenenge wong ya Mas Ri ya. Kudu jenenge wong. Sakinah, mawaddah, warahmah wis telu pisan. Jadi kalau pingin tenang rumah tangga ya baca Quran. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qol, dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu sahabat Nabi yang ahli Quran. Ibnu Mas'ud itu pernah didoakan Nabi, Allahumma alimhul Quran. Ya Allah, alimkan dia dalam hal Al-Quran. Sahabat Nabi yang paling ngerti Quran. Beliau berkata, Rasulullah SAW, Kanjeng Nabi dawuh, man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa membaca satu huruf min kitabillah, dari kitab Allah, dari Quran, falahu hasanatun, maka bagi dia satu kebaikan, satu pahala, satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan hasanah itu bi asyri amsalihha, pahalanya 10. Jadi satu kebaikan, satu huruf itu pahalanya 10. La aqulu, tidaklah aku berkata, kata Kanjeng Nabi, alif lam mim harfun. Jadi alif lam mim itu tidak dianggap satu huruf. Walakin alifun harfun. Alif itu satu huruf, lamun harfun. Lam itu satu huruf, mimun harfun. Mim itu satu huruf. Kita baca alif lam mim itu, alif lam mim itu 3 huruf. Alif lam mim 3 huruf. Jadi membaca Al-Quran itu huruf-hurufnya dihitung per huruf hijaiyah. Tadilah bismillah itu ada 19. Bismillah ada 19. Al-Baqarah berapa huruf? Jadi moco alif lam mim itu pahalanya 30, bukan 3 huruf, 30. Karena satu huruf pahalanya 10. Satu huruf pahalanya 10. Itu di hari-hari biasa. Kalau di bulan Ramadan ping 700. Jadi alif lam mim tok 700 ping 30. Berarti piro ya? Banyak. Rawahu at-Tirmidzi. Innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Innalladzi laisa fi jawfihi, sesungguhnya orang yang laisa fi jawfihi, di kerongkongannya, laisa itu tidak ada syai'un minal Qur'an, sesuatu dari Al-Qur'an,
kal baitil kharib, itu seperti rumah kosong tadi. Orang yang kerongkongane gak digawe maca Quran blas, itu seperti rumah kosong. Seperti rumah kosong. Rumah kosong itu cepat rusak. Cepat rusak. Dan ternyata rumah kosong cepat rusak itu nggak cuma di Indonesia saja, di Arab ya cepat sama. Pokoknya rumah kosong ya hanya cepat rusak. Jadi dilut aja nggak tinggani moro singup. Karena kalau ada selain seperti kuburan. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar Ibnu Umar. An Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr bin As. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Kanjeng Nabi dawuh, yuqalu li sahibil Qur'an, dikatakan kepada sahibul Qur'an, pemilik Al-Qur'an, Iqra wartaki, Iqra bacalah Qur'an, wartaki dan naiklah. Ini dia ketika di akhirat di surga itu, orang yang dulu di dunia pernah membaca Quran, sahibul Quran, itu dikatakan pada dia, Iqra, bacalah Quran, wartaki, dan naiklah. Naik ke surga yang tinggi. Naik ke surga yang tinggi. Jadi dipersilakan naik ke surga. Warattil kama kunta turattal, dan tartilkan sebagaimana engkau dahulu mentartilkan Quran di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqrauha, karena manzilahmu, karena derajatmu, tempatmu itu inda akhiri ayatin taqrauha, terletak di akhir ayat yang kau baca. Kalau semakin lama kita baca Quran, maka di akhirat semakin tinggi tempat kita di surga. Semakin tinggi tempat kita di surga. Jadi surga itu wallahu a'lam. Tapi dalam hadis pokoknya semakin tinggi ya semakin nikmat. Semakin tinggi itu semakin nikmat. Nek surga ya kano kesele. Masih kano live ya kano kesele. Dan derajat kita itu sesuai dengan bacaan kita di dunia. Derajat kita sesuai dengan bacaan kita di dunia. Makanya kita ya eman kalau kita gak baca Quran. An Abi Musa radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'ahadu hadzal Qur'an fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi lahu asyaddu tafallutan minal ibil fi uquliha. Ta'ahadu bil Qur'an, peliharalah Al-Qur'an. Peliharalah Al-Qur'an. Pelihara Al-Qur'an itu senantiasa membaca Al-Qur'an. Jadi berusaha untuk senantiasa beristiqomah. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadih, maka demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, maka demi Allah, lahuwa asyaddu tafallutan, Quran itu paling cepat terlepas tafallutan minal ibili fi ukuliha, lebih cepat daripada onta terlepas dari talinya. Jadi menjaga Al-Quran itu sulit. Kalau misalkan ada orang itu wis hafal Quran, kemudian dia gak moco, gak deres, hafalan itu cepat
hilang. Hafalan itu cepat hilang. Tapi kalau orang itu hafal Quran, kemudian dia menjaga hafalan itu enggak dihafal kabeh diulang-ulang, enggak, tapi sekedar pokok tiap hari baca Quran, maka hafalannya itu akan terjaga. Hafalannya akan terjaga. Wa an Ibni Umar, dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, innama masalu sahibil Quran, sesungguhnya perumpamaan sahibil Quran, pemilik Quran, orang yang baca Quran atau orang yang menghafalkan Al-Quran, kamasalil ibili al-mu'allaqah, itu seperti perumpamaan onta yang terikat. In ahada alaiha amsakaha, kalau dia berusaha menjaganya, amsakaha, maka ontanya ya tetap terikat, tetap diam. Wa in atlaqaha zahabat, tapi kalau onta itu dilepaskan, gak dicekel talinya, zahabat, ya onta itu pergi. Quran itu seperti itu. Kalau orang hafal Quran gak berusaha menjaga, hafalannya itu akan hilang. Kalau orang sudah bisa baca Quran itu juga gak membaca, maka dia itu tetap ya balik susah lagi. Karena ada satu fenomena sebenarnya. Ada fenomena ada teman saya dulu itu, ini banyak orang juga. Dulu dia itu ketika di pondok baca Qurannya bagus, pinter. Kemudian setelah lulus, setelah selesai, karena kesibukan, karena kerja, itu sering baca Qurannya lalai, gak baca Quran kecuali pas undangan hataman. Undangan hataman moco. Nah, ternyata bacaannya ketika hataman itu ya nggak sebagus yang dulu. Kalau dulu pas waktu belajar bacanya itu hati-hati, bacanya itu sebener toh. Tapi ketika baca pas ada butuhnya, pas ada karena diundang macam-macam, bacanya itu nggak sebagus yang dulu. Orang itu baca Quran pas hataman kan mesti cepet, mau cepet itu mesti tajwidnya hilang. Walaupun keutamaan dia belajar dulu menjadikan dia tetap bisa baca, tapi tetap bacanya itu nggak istimewa seperti yang dulu. Kalau orang rajin baca Quran, zauknya, istilahnya rasanya itu akan keluar sendiri. Quran itu sesuatu yang sebenarnya bacaan yang paling istimewa. Quran ini siji, tapi orang yang membaca di negara manapun itu lagunya, nadanya itu bisa berbeda. Padahal pakai tajwid yang sama. Orang di Jepang itu baca Qurannya pakai tajwid yang sama, mocone bener, tapi lagunya itu beda. Dengan di Afrika lagunya beda. Dengan di Jawa itu rata-rata kaya nembang lagu ini. Itu beda. Padahal Qurannya sama, tajwidnya sama. Itu salah satu keistimewaan Al-Quran seperti itu. Dan itu tidak akan didapati teks-teks di luar Al-Quran. Di luar Al-Quran nggak akan didapati.
Jadi coba maca kamus, maca kamus ya ndek-ndek ya sama blenger. Dan Al-Qur'an itu bacaan yang gak iso blenger. Fatihah satu hari minimal 17 kali itu aja ya gak blenger. Padahal mocone mulai hitungannya mulai balik, mulai kecil sampai orang tua. Itu sedina ping 17 ya gak blenger. Sedina ping 17 gak blenger. Coba kita dulu sing pernah sekolah, iku ben Senin kan upacara, dikongkon maca Pancasila, sepisan tok koyo kudu waras-warasen, sepisan tok kudu waras-warasen. Dadi ana sing maca, ana sing kenapa ya? Karena ijazul Quran, mukjizat Al-Quran seperti itu. Semakin banyak dibaca itu semakin orang itu nggak bosan. Kalau orang itu sering membaca, itu lagune ketemu dewi. Lagune sing penak menurut dia itu ketemu dewi. Jadi sebenarnya lagu Quran itu nggak perlu belajar melagukan Al-Quran, nggak perlu. Yang penting tajwidnya bener, diwaca bolak-balik, lagu itu akan ketemu dengan sendirinya. Perasaannya itu akan muncul bisa melagukan Quran dengan sendirinya. Tapi kalau belajar lagu bagus, boleh. Seperti qiraah itu boleh, bagus. An Abi Hurairah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma azinallahu li syai'in, tidaklah Allah itu mengizinkan atas sesuatu, ma azina li nabiyyin, seperti apa yang diizinkan kepada kanjeng Nabi, hasanis sauti, yang yaitu membaguskan suara, yataghonna bil Quran, dia yataghonna melakukan Al-Quran, yajharu bih, dan mengeraskan dalam membaca Al-Quran. Azina itu istama, Allah mendengarkan. Allah itu tidak mendengarkan sesuatu kecuali mendengarkan seperti pada kanjeng Nabi yang membaguskan suara, kemudian yataghonna bil Quran. Wa huwa isyaratun ila ridha wal qabul. Jadi azina, Allah mendengarkan itu maknanya Allah itu ridha wal qabul dan menerima. Kita disunahkan dalam membaca Al-Quran itu dengan hasani saut, suara yang bagus. Terus yataghonna, melakukan dan yajharu bih, baca Quran itu disunahkan banter. Baca Quran itu disunahkan banter. Ibadah-ibadah yang lain, wirid-wirid, itu malah sunahnya itu sir. Zikir itu sunahnya sir. Jadi gak banter-banter. Tapi kalau baca Quran itu sunnah banter. Karena kanjeng Nabi itu paling seneng kalau dibacakan Quran oleh sahabatnya. Kanjeng Nabi paling seneng dibacakan Quran oleh sahabatnya. Sehingga minta dibacakan Quran itu juga sunnah. Minta dibacakan Quran itu sunnah. Apalagi lah rumangsa rada-rada kejinan, itu tambah bagus lagi, diruqyah pisan. Diruqyah pisan ben jine ilang. Karena Quran itu diumpamakan serulingnya Daud. Laqad utita mizmaron min mazamiri ali Daud. Sesungguhnya Kanjeng Nabi mengatakan laqad utita, engkau telah diberi mizmaron, seruling min mazamiri ali Daud, seperti serulingnya keluarga Daud.
Nabi Daud, keluarganya Nabi Daud itu punya seruling. Lek diunekno, pokoknya sing krungu iku mesti mandek, sing krungu iku mesti ngrungokno. Jadi seolah-olah dunia itu terdiam karena serulingnya Nabi Daud. Nah ini Kanjeng Nabi itu sama, diberikan Al-Quran. Ketika Al-Quran dibaca itu, maka semua makhluk itu pasti mendengar. Nggak ada makhluk yang dibacakan Quran nggak mendengar, kecuali manusia atau jin sing dablek. Dari Ibnu Mas'ud, Kanjeng Nabi berkata pada Ibnu Mas'ud, "Wahai Ibnu Mas'ud, Iqra' alayyal Qur'an, bacalah Al-Quran kepadaku." Kanjeng Nabi merintahkan Ibnu Mas'ud membacakan Al-Quran kepadanya. Ibnu Mas'ud bertanya, "Ya Rasulullah, aqra'u alaika wa alaikal unzil." Apakah saya membaca padamu padahal Quran itu turunnya kepada engkau? Qala, Kanjeng Nabi dawuh, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Sesungguhnya aku mencintai ketika aku mendengar dari selainku. Faqara'tu alaihi suratun nisa hatta jitu ila hadil ayah. Maka Ibnu Mas'ud membaca surat An-Nisa sampai bacaan fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Kemudian qala hasbukal an. Jadi Ibnu Mas'ud kemudian berhenti. Faltafatu ilaih faizan ainahu tadrifan. Maka ketika aku menengok Kanjeng Nabi, faizan ainahu tadrifan. Kanjeng Nabi itu matanya berkaca-kaca, tadrifan. Jadi mendengar Quran itu sampai sahdu, sampai kudu nangis. Babul hasi ala suratin wa ayatin mahsusah. Bab seruan untuk membaca surat-surat atau ayat-ayat tertentu. Insyaallah pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan monggo tentang bab Al-Quran atau bab yang lain? Monggo Pak Ibu. Quran itu penting. Jadi di kita akan ada beberapa kajian tentang Quran. Jadi kalau bisa semuanya itu semuanya belajar Quran. Monggo Pak dengan pertanyaan. Karena ngaji seminggu sekali atau seminggu 2 kali ketika bareng ambil halakoto itu sebenarnya nggak cukup. Kita itu kalau bisa ngaji kalau bisa berkali-kali. Tapi kalau nggak bisa, ada satu kajian khusus tentang Quran. Kalau bisa. Sehingga kalau kita punya majelis Quran, ngaji memperbaiki Quran, tahsin. Ketika kita baca Quran keliru kabeh, kita itu punya hujah di hadapan Allah. Ya Allah, bacaan saya keliru kabeh, maklum kula tasih belajar. Kita punya hujah, punya alasan. Tapi kalau kita nggak belajar, maka kita nggak punya hujah di hadapan Allah. Kalau kita punya hujah di hadapan Allah, salah-salah, keliru-keliru itu insya Allah dimaafkan. Kalau nggak punya hujah, nggak punya alasan, ya salah tetap dianggap salah. Di Bulu Lawang kan ada. Di Bulu Lawang itu entah hari apa itu yang ngisi Ustaz Abdillah. Panjen. Kalau nek lagi 1 minggu mungkin 2 kali.
Itu hari Rabu sama hari Minggu. Hari Minggu. Yang isi Ustadz Mustaqim, Pancir. Tempatnya di Pancir. Kalau sudah kita cukupkan, kita istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.